Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku, Ervan Nafarin. Di video kali ini aku akan sesuai dengan judul, yaitu sharing time. Jadi hari ini aku akan melakukan beberapa sharing tentang aktivitas aku beberapa waktu ini. Jadi buat kalian jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Nah, let's start. Oke. Jadi ini sebenarnya video yang aku buat untuk teman-teman aku yang banyak banget. Kalau kalian yang ngikutin di Instagram beberapa aktivitas aku yang baru berkaitan dengan aktivitas, jadi banyak banget yang DM ke aku tentang apa sih aktivitas sekarang ini gitu. Jadi aku melalui video ini mungkin jarang banget juga maksudnya sharing di YouTube ya. Jadi kali ini aku akan sharing dengan kalian. Mungkin kalian juga banyak yang gak tahu tentang aku, tapi melalui video ini siapa tahu kalian atau kita bisa menjadi sebuah teman gitu, seorang teman. Oke. Jadi baru-baru ini aktivitas aku adalah aku bekerja di sebuah corporate besar di South Asia. Jadi aku bekerja sekarang atau bagian dari Grab Indonesia. Ya, jadi aku bekerja di Grab Indonesia di bagian Business Development atau Kota Banjarmasin. Jadi ini adalah aktivitas aku yang baru, dimana kalau orang-orang yang tahu sebelumnya aku itu adalah seorang pembisnis entrepreneur, yaitu membangun brand distributor 50K. Jadi setelah membangun bisnis, aku kemudian terjun di dunia corporate atau bekerja sebagai karyawan. Mungkin beberapa orang juga mungkin langkah aku ini sedikit berbeda dengan kebanyakan anak remaja, di mana mungkin ketika anak-anak yang lulus atau first graduate dari universitas biasanya mereka bekerja di sebuah perusahaan atau di sebuah instansi gitu ya. Tapi aku saat waktu setelah lulus aku membangun bisnis dan kemudian jalan 4 tahun sampai 5 tahun, 4-5 tahun ini, dan kemudian aku memutuskan selain membangun bisnis aku juga akan bekerja di sebuah perusahaan gitu. Keputusan ini sebenarnya keputusan yang cukup bisa dibilang sesuai ekspektasi yang aku jalankan, tapi tidak sepenuhnya sama gitu. Jadi ini aku cerita ya, sharing time ya namanya. Jadi aku tuh ngerasa beberapa tahun yang lalu aku tuh udah tahu apa yang harus aku tuju. Mungkin yang aku tuju hampir sama dengan kebanyakan anak-anak remaja atau anak-anak yang setelah lulus, yaitu mungkin kebanyakan ada financial freedom gitu. Nah saat itu aku berpikir bahwa kita tidak hanya bisa menjadi orang yang kaya itu hanya dengan satu pendapatan gitu atau satu tempat gitu, tapi harus banyak gitu, ada beberapa gitu. Nah jadi aku saat itu memikir bahwa aku menjalankan bisnis distributor 50K brand fashion gitu kan. Jadi setelah aku jalankan beberapa waktu, aku pikir aku tidak akan bisa menjadi kaya hanya dengan bisnis ini gitu. Jadi aku harus memutuskan untuk membuat bisnis yang lain. Nah saat itu aku pikir oke, terus aku jalankan karena standarisasi yang aku buat bahwa dari satu tumpukan pendapatan, sumber pendapatan dengan pendapatan yang lain itu ada batas waktunya gitu. Jadi aku batasin, aku bangun distributor 50K ini 4 tahun sampai 5 tahun baru aku lanjut yang pendapatan yang lain gitu, aku pikir. Nah tapi setelah berjalannya 4 tahun 5 tahun ini distributor 50K gitu masih ada sampai sekarang, masih aku jalankan sendiri juga gitu. Di saat mau membangun bisnis yang lain, aku malah kebingungan bisnis apa yang cocok gitu. Karena kan kita tahu seperti keadaan sekarang pandemi itu, sektor bisnis sangat benar-benar menjadi terdampak gitu. Banyak banget pendapatan, aku aja merasa banget bahwa pendapatan aku berkurang sebelum pandemi dan saat pandemi gitu. Nah saat ini beberapa waktu yang lalu ya aku ceritanya,
bahwa aku nggak bisa nih bangun bisnis, aku harus menggunakan cara lain untuk bisa mendapatkan sumber kedua pendapatan tadi, yang distributor 50k dan passion bisnis udah aman, dan kemudian lanjut dan aku memutuskan untuk menggunakan jasa aku gitu. Nah, saat itu beberapa waktu yang lalu aku putuskan kan, aku melamar, karena kan aku lulusannya kan adalah guru gitu. Aku pikir bahwa dengan jasa aku atau kualifikasi aku di bidang guru itu bisa gitu. Terus aku daftarlah di salah satu sekolah swasta internasional terkemuka di Kalimantan Selatan gitu, dekat rumah sih sebenarnya juga. Aku daftar, terus seleksi berkas, lulus sampai pada wawancara. Nah, di bagian wawancara ini secara personality oke gitu, oke untuk bisa mengajar. Tapi secara mereka melihatnya secara mengajarnya aku tuh cukup kurang mampu gitu. Karena kan saat itu pas wawancara aku benar-benar nggak tahu, nggak ada prepare banget, karena pagi ditelepon untuk wawancara dan kemudian sorenya datang ke sekolah itu untuk wawancara, dan mereka minta aku untuk mengajar 15 menit. Aku agak blank juga karena sudah 3 tahun lebih tidak mengajar gitu di sekolah. Dan hasilnya beberapa waktu kemudian aku di email bahwa aku tidak lolos. Itu sih. Tapi dari itu pelajaran bahwa aku pikir aku sudah tidak bisa lagi menjadi seorang guru karena tidak berkompeten di bidang mengajar, apalagi mengajar PPKN gitu, karena udah lama banget tidak diasah kan untuk mengajarnya. Jadi aku putuskan setelah itu, aku putuskan untuk ke arah yang lain atau arah yang sekarang. Aku kan bangun bisnis, aku pikir di bidang bisnis atau marketing, selling itu cocok dengan aku yang sekarang. Meskipun tidak lulusan di bidang itu gitu, bukan dari fakultas bisnis. Nah, setelah itu aku daftarlah di beberapa tempat ya, lowongan yang aku lihat dan aku daftar, kayak misalkan di bagian marketing properti, kemudian marketing penjualan mobil dan motor. Itu sih beberapa, dan semuanya. Dan yang terakhir juga aku daftar di Grab Indonesia. Nah, dari semua yang aku daftar itu semua lolos berkas sampai pada tahap tuh aku mikir ini kan timingnya hampir bersamaan semua yang aku daftarin ini, tapi aku memilih untuk masuk di Grab. Jadi bagian wawancara untuk marketing properti di Banjarmasin aku tidak datang untuk wawancara, dan kemudian mall juga, dan kemudian yang Honda juga aku kayak nggak gubris, dan aku fokus di Grab gitu. Secara keseluruhan aku seleksinya bulan Juli tadi, kemudian sampai Agustus wawancara pertengahan, pengumuman akhir Agustus, dan September sekarang aku bekerja di Grab Indonesia sebagai business development. Untuk masuk di Grab ini bisa dibilang susah-susah gampang ya. Kalau susahnya dulu deh. Susahnya itu karena kan ini bagi aku ya, karena ini kan corporate pertama aku untuk bekerja di sebuah corporate ya. Jadi aku benar-benar tidak membayangkan apa yang akan terjadi ketika aku bekerja untuk orang. Biasanya kan bisnis cuma bekerja untuk diri, mau buka kayak atau enggak kayak kerja untuk diri gitu, jadi enjoy banget. Tapi karena di corporate kita harus ada prosedurnya, rulesnya ada, dan aturan-aturan itu harus kita ikuti gitu sebagai seorang karyawan. Kemudian susahnya untuk seleksi, ini kan seleksinya nasional gitu ya. Jadi kualifikasi, apalagi ini adalah salah satu perusahaan besar di Asia Tenggara, perusahaan masa kini teknologi, dan kemudian itu menjadi sebuah nilai plus dari perusahaan ini untuk kayaknya agak susah untuk masuk gitu.
Tapi dari semua kualifikasinya aku merasa bisa memenuhinya. Dimana bagian yang utama adalah bahwa minimal 3 tahun pengalaman bagian marketing. Dan sedangkan aku sudah menjalankan bisnis ini udah 4 tahun sampai 5 tahun. Jadi aku cukup confident untuk bidang itu. Itu sih. Pada dasarnya juga bisnis development aku nggak tahu banget, sebelumnya nggak searching, tapi pokoknya aku ikuti aja prosesnya sampai interview, sampai mereka minta aku presentasi seperti apa kok hal apa yang bisa aku berikan untuk perusahaan, dan hal-hal seperti itu aku jalani gitu, aku lewati prosesnya sampai pengumuman aku bisa bekerja. Dan kemudian beberapa hari yang lalu aku juga sudah masuk kerja untuk pertama kali hari Selasa kemarin. Dan aku sangat senang sih, dimana pekerjaan aku ini business development itu pekerjaan tidak hanya di kantor tapi juga di lapangan. Jadi aku sangat suka dengan aktivitas pekerjaan aku ini, karena dari dulu aku udah tahu bahwa kadangkala kita harus tahu di mana kita bisa, apakah kita tipe orang yang kerjanya suka yang monoton atau kita yang gak suka dengan pekerjaan yang monoton. Nah, aku tuh dari dulu sudah tahu bahwa aku bukan orang yang suka dengan hal yang monoton. Makanya ketika waktu PPL, waktu zaman kuliah, aku tuh kayak ngerasa, kayaknya aku gak cocok di sekolah karena terlalu monoton gitu. Dan kemarin yang daftar di sekolah itu pun juga karena aku pikir karena terpaksa juga enggak sih, tapi kayak aku harus menggunakan aku pikir bisa menggunakan kompetensi mengajar gitu, tapi nggak diterima kan. Nah, jadi aku senangnya hal-hal yang pekerjaan yang tidak monoton gitu, jadi kayak ada fluktuatif setiap hari. Nah, itu aku senang banget. Nah, dan pekerjaan aku sekarang ini aku senang banget di sebagai bagian dari Grab. Dan harapan aku bisa menjalani dua hal ini, bisnis dan sebagai karyawan, karena dua ini akan menumpu aku sampai pada tujuan aku, financial freedom gitu. Itu sih. Dari pekerjaan aku tuh kalau kayak di kuliahan atau organisasi itu kayak humas gitu. Jadi kayak ketemu orang, aku tuh cari partnership untuk perusahaan. Apalagi ya kerjaan aku. Dan kemudian biasanya gimana sih aku bagi waktu. Jadi biasanya aku, karena ini kan nggak setiap hari ke kantor, jadi rada biasa ke lapangan. Jadi aku bisa mengontrol bisnis juga untuk misalkan kayak upload Instagram, upload WhatsApp, dan hal-hal yang tentang pekerjaan aku di kantor juga nggak terbengkalai gitu. Jadi aku bisa membagi waktunya. Dan kenapa bisa membagi waktu, karena seiring pengalaman sih. Karena waktu dulu aku zaman sekolah atau zaman kuliah juga membagi waktu kayak bisnis dan kuliah serta organisasian, dan hal itu tetap bisa berjalan dengan baik ketiganya gitu. Dan itulah menjadi acuan aku kenapa aku yakin banget bisa mengerjakan dua hal ini gitu. Mungkin banyak juga yang bilang bahwa pasti akan ada satu hal yang akan tidak maksimal. Ya sih, bener, itu benar-benar terjadi juga sih, bahwa aku tidak semaksimal dulu untuk mengerjakan bisnis. Tapi aku selalu berusaha sih bagi diriku bahwa tapi konsekuensinya jangan sampai yang benar-benar sampai bisnisku terbengkalai atau hilang gitu, enggak. Tapi aku tetap jalankan keduanya dengan baik gitu sih. Terus untuk kegiatan jadi cukup senang sih, karena aku bisa ketemu orang-orang baru dengan karakter yang baru. Jadi itulah kegiatan aku untuk baru-baru ini. Jadi buat kalian yang aku sih harapannya bahwa aku sangat berharap bisa menjadi contoh. Aku ingin menjadi contoh bagi umuran aku kayak 20-an sampai 30-an untuk bisa lebih produktif maksimal. Karena kita remaja kan masih banyak tenaga, masih kuat, pikirannya masih
yang bisa banyak berpikir gitu. Jadi gunakan semua potensi yang ada. Aku juga sedikit menurunkan ego aku. Kalau zaman dulu aku benar-benar sangat idealis untuk menjadi seorang entrepreneur, tapi setelah pandemi ini aku sedikit menurunkan ego bahwa aku tidak benar-benar bisa maksimal di dunia entrepreneur. Jadi aku ngerasa harus sedikit menurunkan idealis dan harus sedikit realistis terhadap keadaan. Jadi aku selalu berdoa sama Tuhan bahwa apa yang dilakukan adalah hal yang membuat diri ini semakin baik gitu, bahwa kita tidak bisa harus terlalu idealis dalam hidup, tapi harus sedikit realistis dengan keadaan. Potensi yang kita miliki harus digunakan bagi. Itu aja dari aku. Thank you so much yang sudah lihat video singkat aku ini. Semoga sedikit memberikan gambaran apa aja aktivitas aku yang terbaru sekarang. Mungkin dari kalian juga bisa request aku akan buat video tentang apa, tulis di kolom komen ya. Itu aja dari aku. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ke teman kalian. Thank you so much for watching. See you next time. Bye.